Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya. Permintaan maaf Jokowi ditanggapi beragam oleh sejumlah pihak. Ahok menilai permintaan maaf Jokowi di akhir masa jabatan merupakan hal yang wajar. Sementara respon tajam disampaikan oleh Sekjen PD Perjuangan, Hasto Kristianto, yang menyatakan Jokowi seharusnya mempertanggungjawabkan kebijakannya di depan rakyat, bukan sekedar meminta maaf. Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya dalam acara zikir dan doa kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Negara pada Kamis lalu. Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin menyadari tidak dapat menyenangkan dan memenuhi harapan semua pihak selama menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Permintaan maaf Presiden Joko Widodo ditanggapi beragam oleh sejumlah pihak. Politikus PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menilai permintaan maaf Presiden di akhir masa jabatannya merupakan hal yang wajar. Tapi saya kira wajar ya. Saya kira menurut saya ya, hampir semua kepala pemerintahan atau di dunia di masa akhirnya itu secara itu pasti menyampaikan permohonan maaf. Karena pasti secara dunia ya, semua pasti kok. Saya juga mengakhiri jabatan, saya juga mohon maaf. Saya keluar dari tahanan juga saya mohon maaf. Sama polisi mungkin ada hilaf, sengaja nggak sengaja menyakiti mereka gitu kan. Sementara hal berbeda disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurutnya Jokowi seharusnya mempertanggungjawabkan kebijakannya di depan rakyat, bukan sekadar meminta maaf. Ya, partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras, sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu. Lantas, apa makna dibalik permintaan maaf Presiden Joko Widodo kepada seluruh rakyat Indonesia tersebut? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Untuk mendalaminya, pemirsa, telah bergabung bersama kami politisi nasional Marwar Sirait, nanti akan bergabung bersama kami. Saat ini sudah terhubung bersama kami ada pakar politik Henry Satrio dan juga pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Hensat terlebih dahulu. Mas Hensat, pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi di acara keagamaan di Istana ini, apakah memang permohonan maaf untuk kebijakan Pak Jokowi sendiri atau untuk kalangan tertentu? Nah, ini yang menarik, ada 3 catatan saya, Adit, Bang Ege. Yang pertama adalah
Ya kalau minta maaf sebagai manusia pasti memaafkan. Rakyat Indonesia itu mudah memaafkan. Termasuk saya, itu juga pasti memaafkan. Hanya saja memang inti poin maafnya itu kan ibarat pohon sudah banyak dilubangi oleh paku ya, jadi pakunya dicabut juga masih banyak bolongan. Jadi artinya rakyat dan sejarah itu mencatat sendiri apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, sebagai pemimpin ya memang panjang urusannya kalau permintaan maaf ya. Jadi artinya harus menghadapi DPR MPR. Kita pernah punya sejarah presiden ditolak pertanggungjawabannya pada zaman Pak Habibie, gitu ya. Apakah kemudian nanti Pak Jokowi menjadi presiden selanjutnya juga yang ditolak kan nggak tahu juga. Tapi yang jelas memang apa yang pernah dilakukan Pak Jokowi itu akan tercatat. Nah, selanjutnya pada saat permintaan maaf itu secara komunikasi politik saya mencatat ada dua hal. Jadi pada saat bicara memohon maaf itu dia bicara kami. Kami itu artinya dengan Pak Ma'ruf Amin ya. Tapi kemudian mungkin beliau menyadari banyak kebijakan tidak melibatkan Pak Ma'ruf Amin sehingga mulai berkata saya. Baik, Bang Saya Henry. tidak sebut nama, saya tidak bisa menyenangkan semua pihak. Oke, Mas Hensat. Kemudian yang terakhir yang ya. Mas Hensat, kami kurang mendengar jelas suara Mas Hensat. Kita perbaiki dulu sambungan komunikasinya ya. Nanti kita menuju ke Mas Hensat lagi. Kita sekarang menuju ke Bang Ara terlebih dahulu yang sudah bergabung sama kami. Bang Ara, pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, permohonan maaf ini ditujukan untuk siapa? Apakah untuk kebijakan Pak Jokowi atau untuk kalangan tertentu? Bang Ara, bisa mendengar suara kami? Ya, sekarang jelas. Apa pertanyaannya, Dek? Oke, saya ulangi lagi ya Bang Ara ya. Pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi di acara keagamaan ini, permohonan maaf ini ditujukan untuk kebijakan Pak Jokowi sebagai presiden atau untuk kalangan tertentu, Bang Ara? Saya rasa Pak Jokowi adalah seorang negarawan dan seorang presiden yang terpilih 2 kali dan akan mengakhiri masa jabatannya. Dan beliau meminta maaf secara terbuka di istana. Saksikan banyak orang. Dan menurut saya itulah sikap negarawan. Karena tidak ada manusia yang sempurna, termasuk kita semua. Apakah Pak Jokowi perlu minta maaf? Menurut saya perlu. Kapan? Pada saat dia masih menjabat dia minta maaf. Terbuka apa tidak? Terbuka. Saya pikir gentleman. Pemimpin harus gentleman. Gitu. Apakah ada kekurangan dalam pemerintahan beliau? Pasti ada. Ya, apalagi dalam politik, kita tahu dalam berbagai survei, rating Pak Jokowi itu paling tinggi di dunia. Bahkan mengalahkan Narendra Modi dari India. Dia pernah mencapai 83%. Bayangkan 83 dari 100 orang itu percaya dan suka sama dia. 83 juta dari 100 juta itu suka sama dia. Tapi pasti ada sekitar 15-20% yang Jokowi bikin apa aja pasti salah juga, ada juga. Karena kita juga tahu di Indonesia juga ada pandangan-pandangan yang memang berbeda, asal berbeda. Tapi yang objektif yang juga ada. Baik, Bang Ara. Orang kan ketika meminta maaf, ya. Bang Ara, ketika orang meminta maaf ini kan selalu ada kesalahan yang dilakukan gitu. Nah, menurut Bang Ara, apa kesalahan yang dilakukan Pak Jokowi secara lebih spesifik sehingga Pak Jokowi ini harus meminta maaf kepada rakyat? Pada saat debat terakhir, Prabowo itu menyampaikan ya bersama Gibran, saya meminta maaf pada pasangan nomor 2, pasangan nomor 3. Ya, karena kalau ada yang salah. Saya pikir itu adalah satu hal yang simpatik bagi rakyat Indonesia. Dan saya yakin juga faktor itu juga membuat rakyat Indonesia mayoritas memilih Prabowo dan Gibran. Karena sportif. Saya pikir masalah-masalahnya apa, itu juga kembali kepada orang per orang. Mungkin setiap orang per orang, setiap pengamat, setiap politisi, setiap TV juga berbeda pandangannya. Kita nggak usah sebutlah, TV A, Jokowi salah terus. Tapi TV B ada yang objektif, TV C ada yang, mungkin Jokowi banyak benernya. Itu kan realita kehidupan. Ini ada Pak Effendi Ghazali, saya pikir setuju pendapat saya. Pak Effendi Ghazali mungkin termasuk pengamat yang kalau Jokowi benar, bilang benar. Kalau salah, salah. Tapi apakah semua pendapat seperti Pak Effendi Ghazali? Saya saksi. Ya, teman saya juga satu lagi, pengamat hebat ini juga orang yang objektif. Itu saya pikir integritas kita masing-masing.
objektif kita masing-masing. Saya lagi membuat piala presiden, ya ini tanpa uang negara, tanpa APBN, Pak Effendi Ghazali, ya kita sampai 1 hari terakhir ini juga begitu aman karena rakyat Indonesia terjadi reformasi besar-besaran di sepak bola, belum pernah prestasi seperti ini. Jadi memang Jokowi punya prestasi juga di bidang olahraga, di bidang sepak bola, sudah bikin Piala Dunia, bikin peringkat Indonesia naik. Saya pikir juga apakah ada salahnya di Indonesia dalam soal sepak bola? Pasti ada kekurangannya. Mungkin kekurangannya dia berani melawan FIFA, berani mereformasi dengan tegas. Mungkin kekurangannya dia adalah tidak kompromi terhadap ketidakadilan, terhadap mafia bola. Saya pikir semua orang sudut pandangnya pasti ada. Atau kurang cepat, selalu pasti ada kekurangan-kekurangan. Ya pasti ada orang yang memang subjektif, Jokowi bikin apa, nanti juga Prabowo begitu kok. Prabowo bikin apa aja, mungkin nanti salah aja. Itu pasti ada yang begitu gitu. Nah mudah-mudahan kita bukan termasuk manusia yang seperti itu. Ya Prabowo, Jokowi bikin apa, salah aja terus. Gibran bikin apa aja, salah aja. Tapi kita harus akui, di Indonesia ada manusia-manusia seperti itu. Dan kita hormati itu. Tapi jangan sampai kita tidak tahu ada yang seperti itu. Prabowo terbuka minta maaf kepada pasangan nomor 2, nomor 3. Ya saya yakin itu adalah hal yang sangat baik, sangat benar. Seperti itu. Oke, baik Bang Ara. Saya pikir gitu ya, Mbak. Oke, baik. Kita menuju ke Bang Ege. Bang Ege, tapi motif dari permohonan maaf Jokowi itu apa? Apakah memang betul yang disampaikan oleh Bang Ara tadi, sikap negarawan Pak Jokowi, atau ini ada motif lain di balik itu? Ya, selamat dulu Bang Ara untuk final Piala Presidennya ya. Nah, itu masih ada kaitannya dengan Pak Presiden. Nah, dengan cepat saya mau mengatakan, yang pertama motifnya mungkin tepat ya, secara taktis, itu memang harus disampaikan ketika tingkat kepercayaan publik pada Anda itu sedang tinggi-tingginya gitu. Jadi kan itu memang pas disampaikan, dan ketika seseorang itu sedang akan meninggalkan kekuasaannya, ya pas lah untuk itu. Nah tetapi baik Ara, Hensat, dan para pemirsa Aditya dan Gina, tanggapan yang paling tulus dari rakyat itu adalah nanti ketika Anda sudah meninggalkan singgasana. Jadi ketika Anda sudah selesai nanti 20 Oktober, disitulah nanti ketika orang itu sudah tidak khawatir lagi, sudah tidak takut lagi misalnya untuk menyatakan kata-kata apa adanya gitu. Nah, itu yang kita tunggu betulnya gitu. Jadi dalam konteks negarawan, ya negarawan tentu saja. Semua yang di bangsa kita, termasuk contoh-contoh yang dikutip Ara tadi, adalah negarawan. Tetapi kalau kita sebutkan pada konteks apa dia minta maaf, saya sebagai pengamat ya, mudah-mudahan ini sebagai pengamat politik, tentu saja saya ingin mengatakan misalnya satu, indeks demokrasi kita dalam catatan dunia menurun. Indeks kebebasan pers kita pada catatan dunia menurun, walaupun dalam versi BPS itu naik ya, itu menurut saya agak bersifat penjilatan. Saya mohon maaf juga ya, kalau pengamat juga tidak ada yang sempurna. Jadi boleh ya mengutip kata-kata Pak Jokowi juga, pengamat juga tidak ada yang sempurna, pengamat juga mohon maaf. Kalau sekarang ataupun seterusnya nanti ada kata-kata yang juga tetap akan tajam. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan kan luar biasa dalam konteks tadi. Tingkat kepercayaan publik masih tetap tinggi, bahkan di Jawa Tengah itu 85%. Pada waktu COVID itu misalnya bisa diatasi dengan baik. Walaupun memang ada juga persoalan dengan partai pengusungnya yang tidak mudah dipahami kalau itu dikaitkan dengan teori-teori komunikasi politik yang biasa di dunia. Pada bagian lain tadi mengenai hal-hal yang populis ya, bansos misalnya mengalir dengan baik, walaupun pada sisi lain ada yang mencatat itu seperti pork barrel misalnya. Jadi biarlah diskusi itu berjalan terus dan akan tercatat dalam dua hal. Hal yang pertama, apa yang akan diteruskan oleh Prabowo sebagai seseorang yang mengatakan akan meneruskan kelanjutan Pak Jokowi. Dan kemudian tadi Ara akan jadi tanggapan yang tulus dari publik nantinya setelah Pak Jokowi mengakhiri masa jabatannya. Secara umum sampai saat ini saya beranggapan itu adalah sikap negarawan dan disampaikan tepat waktu, apalagi kalau dalam konteks komunikasi politik taktis gitu. Itu pada saat kepercayaan publiknya sedang tinggi. Ya ini sifatnya masih pujian semua nih terhadap Pak Jokowi. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya mengenai kesalahan yang menyebabkan sehingga Pak Jokowi ini harus menyampaikan permohonan maafnya kepada rakyat. Usai jeda tetaplah di Kabar Petang.
Anda masih menyaksikan Kabar Petang, kita lanjutkan kembali pembahasan ini bersama sejumlah narasumber. Kita ke Bang Henry Satrio. Bang Henry, kalau mengutip sedikit dari pernyataan Pak Hasto Kristianto menyatakan jangan sekedar meminta maaf dong, tapi pertanggungjawabkan kebijakannya. Apa kebijakan Pak Jokowi yang harus kita kritisi sampai saat ini di akhir masa jabatannya, Bang Hensat? Ya, kalau menurut saya sih yang paling dekat adalah demokrasi ya, karena berdasarkan demokrasi kita kan memang turun, itu yang paling dekat menurut saya. Kemudian satu hal lagi adalah tentang ekonomi, bagaimana perekonomian Indonesia saat ini juga cukup tough ya. Kemarin diberitakan ada 11.000 karyawan pabrik tekstil yang harus di PHK dan lain-lain. Itu kan juga merupakan pukulan telak sebetulnya. Tapi intinya adalah bagaimana pertanggungjawaban secara formal itu nanti disampaikan pada saat sidang umum ya. Nanti apakah kemudian DPR dan DPD menerima itu, MPR menerima permohonan atau pertanggungjawaban presiden, itulah nanti akan kita tunggu secara hukum tata negara. Tapi kemudian kalau saat ini sih menurut saya yang perlu dikerjakan oleh Pak Jokowi adalah setelah meminta maaf itu membuktikan bahwa ada perbaikan-perbaikan yang terus dilakukan. Saat ini kan sedang berkembang demokrasi siasat di berbagai pilkada di Indonesia ya. Apakah itu kemudian juga menjadi bagian permintaan maaf Pak Jokowi? Pak Jokowi memang minta maaf untuk yang lalu yang pernah dilakukan ya. Mudah-mudahan tidak ditambah dengan kesalahan-kesalahan di depan nantinya kan. Pak Jokowi itu kan biasa sen kiri dari belok kanan. Ini yang kita takutkan sebetulnya. Jadi itu menurut saya hal-hal, dan sebenarnya kalau masukan kritis itu tidak ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ara bahwa ada saja orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, yang gitu juga. Nggak banyak menurut saya manusia Indonesia yang seperti itu, tapi justru kecintaan kepada bangsa dan negara itu bisa disampaikan dengan kritikan-kritikan. Masukan-masukan kritis itulah yang seharusnya ditunggu oleh Presiden dan Wakil. Ya, baik Mas Hensat. Kita menuju ke Bang Ara. Bang Ara, itu tadi Mas Hensat dan juga Bang Ege menyoroti itu mengenai ada indeks demokrasi, kemudian perekonomian ini juga turun. Gimana itu Bang Ara? Ya, saya rasa Pak Jokowi perlu minta maaf karena baru mampu memperjuangkan sesudah berpuluh-puluh tahun mayoritas saham Freeport baru 50%. Mungkin harusnya bisa 80%. Mungkin Pak Jokowi perlu minta maaf karena Piala Dunia U20 nggak jadi terlaksana, baru bisa U17. Kan begitu, yang mungkin bagi sebagian orang kurang gaungnya. Ya, sudah U20 nggak jadi, dia berjuang lagi sama Erick Thohir, akhirnya bisa U17. Mungkin Pak Jokowi harus minta maaf karena dia satu-satunya presiden yang pada saat perang Rusia melawan Ukraina datang ke sana. Pada saat perang dengan risiko kena tembak, kena roket. Walaupun dia ke sana, ternyata masih perang terus sampai sekarang. Mungkin dia perlu minta maaf itu. Mungkin usaha dia belum begitu berhasil. Begitu. Mungkin dia perlu minta maaf karena anggaran desa baru dia berikan di zaman dia presiden, puluhan triliun setiap tahun. Harusnya mungkin ratusan triliun tiap tahun. Sesuai dengan pemerataan yang diharapkan di desa-desa. Mungkin itu dia perlu minta maaf untuk itu. Mungkin dia perlu minta maaf, berani tegas dan membubarkan organisasi radikal bukan dari awal pemerintahnya dia berdiri. Mungkin dia perlu minta maaf karena kurang cepat atau kurang berani dari hal-hal tadi. Baik. Mungkin dia perlu minta maaf untuk itu. Baik, saya rasa saya berani menyampaikan itu dengan terbuka. Kalau saya ikut Jokowi karena menurut saya menjalankan ajaran Bung Karno, Jokowi. Bukan dengan pidato-pidato. Ya, dan menurut saya yang berani melakukan ajaran Bung Karno adalah Jokowi. Ya, seperti tadi bagaimana Freeport lebih dari 50%. Bagaimana perdamaian dunia ke Rusia dan ke Ukraina. Bagaimana bisa melawan WTO soal nikel, bagaimana nikel kita, masa kita mau melarang ekspor mentah, nggak boleh. Padahal dulu negara maju melarang ekspor mentah daripada produk mereka, sampai mereka menguasai mesin teknologi. Mereka punya nilai keuntungan besar. Sekarang mereka minta kita untuk memperbolehkan ekspor mentah.
Kalau menurut saya harusnya Jokowi mungkin melawan itu lebih cepat. Dan pada saat Jokowi melawan, ya hasilnya apa? Hasilnya penerimaan negara meningkat jauh sekali dibanding kita mengekspor mentah. Saya rasa itu, dan mungkin juga banyak yang nggak senang Jokowi dan Prabowo bersatu. Saya dengar dari Prabowo, pendukung dia sebagian menganggap dia pengkhianat karena mau bergabung dengan Jokowi. Mungkin Pak Jokowi perlu minta maaf karena mengajak Prabowo bersatu. Hingga akhirnya Indonesia menjadi kuat, Indonesia menjadi hebat, menurut saya begitu. Baik, kami bayangkan sudah, kalau Bang Jokowi Ara dan Prabowo tidak bersatu. Ya, kami sudah mendapatkan. Mungkin dia mesti minta maaf untuk itu, karena mengajak Prabowo bersatu dan buat Indonesia rukun. Karena banyak orang hanya pidato rukun-rukun, tapi kerjanya habis pemilu pun kerjanya mencaci maki yang lain terus. Mungkin saya rasa itu. Mungkin ada orang juga yang nggak senang Jokowi dan Prabowo kompak. Baik, kita ke Bang Ege. Bang Ege, ini pertanyaan yang masih sama dengan Bang Hensat tadi. Apa yang harus dikritisi dari kebijakan Jokowi sehingga menyebabkan Jokowi ini harus meminta maaf? Dan Anda juga boleh menanggapi apa yang tadi yang disampaikan oleh Bang Ara. Silakan, Bang Ege. Nggak apa-apa. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Ara maupun Hensat tadi luar biasa. Bahkan Bang Ara tadi sebuah retorika yang bagus. Justru itu adalah pencapaian yang kemudian seakan-akan perlu minta maaf karena itu. Tapi saya mau agak cepat mengatakan 3 hal. Satu, misalnya ya, dalam hal pencalonan Gibran maupun sekarang Kaisang, itu adalah sesuatu yang bagaimanapun untuk bagian mereka yang mencintai demokrasi, harusnya bisa diperjuangkan dengan baik, dengan perlahan-lahan, tidak mendadak di Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri setuju bahwa kalau orang sudah 17 tahun, maka dia punya hak memilih dan dipilih. Tetapi perjuangannya itu harus betul baik di Mahkamah Konstitusi, tidak dengan cara-cara yang dan cepat ya, yang kemudian seakan-akan terlihat buat sesuatu politik dinasti yang memang terjadi juga di pilkada, tetapi kemudian naik ke tingkat nasional belum pernah terjadi sebelumnya dan bisa ditanggapi negatif oleh kelompok orang. Bahkan kalau Anda bandingkan dengan Singapura pun misalnya, Singapura juga terjadi demikian, tetapi ada semacam keselingan di tengahnya, ada Gosok Tong dan sekarang ada Lawrence Wong misalnya. Jadi bisa saja ada sudut pandang yang berbeda dalam konteks politik dinasti. Lalu itu dikaitkan tadi dengan indeks demokrasi yang dicatat oleh badan-badan dunia. Dan saya katakan tadi kalau menurut badan statistik kita menjadi berbeda indeksnya. Dan yang agak saya sebut sebagai barangkali itu agak dicari muka atau kelihatan. Tetapi lepas dari itu berbagai retorika yang disampaikan oleh Ara tadi menurut saya adalah retorika ataupun capaian yang menarik ya. Keberanian-keberanian Pak Jokowi juga harus diakui. Nah, kalau perlu juga menyampaikan hal-hal yang perlu Pak Jokowi minta maaf, tentu saja seperti ada kelemahan oposisi pada saat ini. Di samping juga tadi saya katakan misalnya kasus penyerangan atau intimidasi terhadap pers itu jumlahnya meningkat. Dari data saya di tahun 2023 misalnya ada 89, sekarang pada tahun 2021 itu hanya ada 41. Dan lepas daripada itu, paling akhir barangkali adalah sebuah catatan tentang pemerintahan dengan sangat mengedepankan influencer atau media sosial. Pada sisi lainnya, ini juga meninggalkan misalnya kedekatan dengan rakyat kecil. Tapi lagi-lagi, ini adalah kesempatan untuk menyampaikan permohonan maaf untuk semuanya itu. Dan nanti kesempatan yang paling terus adalah ketika Pak Jokowi sudah selesai masa jabatannya di 20 Oktober. Oke, baik. Bang Ege, terima kasih banyak. Sebelumnya ada Bang Ara juga dan juga Mas Hensat atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kader Petang. Sehat selalu semuanya.